Ketua 83, saya Mutiara Esa Fitri dengan NIM akhir 261. Saya Alifia Rahmadani dengan NIM akhir 259. Saya Darmina Yabur Rahmat dari NIM akhir 269. Saya Muhammad Zahdan Qasim Ubaidillah dengan NIM akhir 271. Di sini pada mata kuliah manajemen pembekalan. Dalam video ini kami akan membahas mengenai to and from dalam penggunaan peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan bagian penting yang mendukung kegiatan operasional sebuah organisasi. Oleh karena itu, penggunaan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar barang tetap terjaga, tidak mudah rusak, serta dapat digunakan secara efektif. Pada video ini, kami akan menampilkan beberapa contoh praktik yang benar, do, dan praktik yang salah, don't, dalam penggunaan peralatan kantor, serta memberikan sedikit edukasi tentang pengelolaan inventaris kantor. Wah, laptop ini bagus juga untuk saya pakai mengerjakan laporan keuangan usaha pribadi saya. Bukannya laptop itu untuk keperluan pekerjaan kantor ya, Ibu? Aduh, nggak apa-apa, orang cuma sebentar aja. Dalam tindakan tadi merupakan contoh praktik yang salah dalam penggunaan peralatan kantor. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dapat menyebabkan pemborosan dan mempercepat kerusakan peralatan kantor. Saya ingin mengerjakan laporan keuangan bulan ini dengan laptop kantor. Silakan gunakan laptop untuk keperluan kantor dengan baik. Ini merupakan contoh praktik yang benar, yaitu menggunakan peralatan kantor sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Misi Ibu, izin konfirmasi bahwa barang inventaris yang baru sudah datang. Kita balik yang di depan. Apa tidak sebaiknya kita lebih menyimpannya ya Ibu agar tidak rusak atau hilang? Nanti aja yang penting ada tempatnya. Cara ini merupakan praktik yang salah karena barang tidak disimpan dengan rapi dan tidak sesuai dengan tempat penyimpanan yang seharusnya. Disimpan, barang inventaris harus dicatat terlebih dahulu. Setelah dicatat dalam kotak inventaris, barang disimpan tidak sesuai dengan jenisnya. Dengan penyimpanan yang rapi, barang akan lebih mudah ditemukan dan lebih terkontrol. Ini merupakan praktik yang benar dalam penyimpanan barang inventaris kantor. Pencatatan inventaris itu sangat penting untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang yang dimiliki oleh kantor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kartu inventaris barang. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat kartu inventaris barang. Ayo. Berikut langkah-langkah sederhana dalam membuat kartu inventaris barang. Yang pertama adalah menuliskan nama barang. Yang kedua yaitu menuliskan kode atau nomor inventaris barang. Yang ketiga adalah menuliskan jumlah barang. Yang keempat menuliskan tanggal penerimaan barang. Dan yang kelima adalah menuliskan kondisi barang. Dan yang terakhir adalah menuliskan lokasi penyimpanan barang. Dengan adanya kartu inventaris barang, pengelolaan peralatan kantor dapat dilakukan dengan lebih tertib dan sistematis.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu staf gudang memahami pentingnya pengelolaan stok yang efektif dan langkah-langkah spesifik yang dapat diambil untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Seringkali, pengelolaan stok dipandang sebelah mata, padahal pengelolaan yang buruk bisa menghambat operasional perusahaan secara keseluruhan. Dalam pelatihan ini, Anda akan belajar cara mengelola stok di gudang dengan metode yang tepat untuk memastikan alur kerja kantoran tetap lancar dan terorganisir. Simak langkah-langkah berikut yang akan membantu Anda mengelola stok dengan lebih baik. Pastikan setiap barang yang masuk dan keluar dari gudang dicatat dengan teliti. Sortir barang-barang berdasarkan kategori tertentu seperti alat tulis kantor, ATK, dokumen, dan lainnya. Buat jadwal rutin untuk mengecek stok barang. Identifikasi barang yang berkurang secara signifikan dalam volume. Efisiensi waktu. Pengelolaan stok yang baik akan mempercepat waktu penanganan dan pengambilan barang. Memastikan stok rapi dan terkelola dengan baik adalah kunci menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja di kantor. Stok rapi membuat kerja lebih cepat dan efisien. Saya punya proyektor berdapat, tapi tidak ada di ruang gudang. Seharusnya ada satu proyektor di gudang. Apakah ada yang meminjamnya? Sepertinya sudah dipakai di ruangan lain, Bapak, tetapi tidak dicatat. Inilah pentingnya penanganan inventaris. Jika suatu kerja melihat dengan baik, maka keberadaan barang dapat diketahui dengan jelas. Kesalahan dalam pengelolaan pembekalan dapat menyebabkan barang sulit ditemukan dan dapat menghambat pengerjaan kantor. Di video tersebut, kita dapat memahami bahwa penggunaan dan pengelolaan peralatan kantor harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Dengan menerapkan do atau praktik yang benar, serta menghindari dosen atau praktik yang salah, maka manajemen pembekalan yang organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Setelah menyaksikan video yang telah kami tampilkan, kita dapat melihat berbagai contoh praktik penggunaan dan pengelolaan peralatan kantor, baik yang benar maupun yang salah. Dengan memahami dan menerapkan prinsip do and don't dalam penggunaan peralatan kantor, setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, efisien, dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk disiplin dalam menggunakan serta mengelola peralatan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman.